Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan tentang terminal pelabuhan produk perikanan yang beranggotakan pertama Risma Putri Wulandari NPM 20105031138, yang kedua Dedi Juli Setiawan NPM 20105031339, yang ketiga Intania Joya Arsita NPM 20105031140. Latar belakangnya yaitu pelabuhan adalah daerah perairan yang terlindung dari gelombang yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut yang meliputi dermaga tempat kapal dapat bertambat untuk melakukan bongkar muat barang dan sebagai tempat penyimpanan untuk menunggu keberangkatan berikutnya menurut Bambang Priatmono tahun 2002. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 41, fungsi dan peran pelabuhan perikanan ada sebagai pusat penanganan dan pemasaran ikan hasil tangkapan. Setelah ikan hasil tangkapan tersebut ditangani dengan baik, maka ikan hasil tangkapan tersebut dapat dipasarkan atau distribusikan. Salah satu upaya pengoperasional pelabuhan perikanan adalah dengan mengembangkan pelabuhan. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apa definisi dari terminal pelabuhan produk perikanan? Yang kedua, apa saja fasilitas yang ada di terminal pelabuhan produk perikanan? Yang ketiga, apa saja fungsi dari terminal pelabuhan produk perikanan? Yang keempat, bagaimana klasifikasi dari terminal pelabuhan produk perikanan itu sendiri? Tujuannya, yang pertama, mengenai definisi dari terminal pelabuhan produk perikanan. Yang kedua, mengetahui klasifikasi dari terminal pelabuhan produk perikanan. Yang ketiga, mengetahui apa saja fasilitas yang ada pada terminal pelabuhan produk perikanan. Yang keempat, mengetahui fungsi dari terminal pelabuhan produk perikanan. Selanjutnya, definisi terminal pelabuhan produk perikanan. Terminal adalah salah satu fasilitas pelabuhan di daratan. Masing-masing terminal mempunyai bentuk dan fasilitas yang berbeda. Terminal termasuk berfungsi untuk mempermudah dalam pelayanan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan bongkar muat, turun naik, baik barang, penumpang maupun kontainer. Sehingga secara umum pelabuhan terminal perikanan merupakan pelabuhan yang secara khusus menampung kegiatan nelayan dalam bidang produksi, pengolahan, dan pemasaran, termasuk distribusinya. Untuk klasifikasi terminal pelabuhan produk perikanan, berdasar peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, dibedakan menjadi 4 tipe pelabuhan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tipe A. Pelabuhan perikanan tipe A, yaitu pelabuhan perikanan samudra. Pelabuhan perikanan tipe ini adalah pelabuhan perikanan yang diperuntukkan terutama bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di perairan samudra yang lazim digolongkan ke dalam armada perikanan jarak jauh sampai ke perairan ZEEI, yaitu Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan perairan internasional. Yang selanjutnya dari klasifikasi terminal pelabuhan produk perikanan yaitu tipe B, di mana pelabuhan perikanan tipe B ini atau pelabuhan perikanan Nusantara adalah pelabuhan yang diperuntukkan terutama bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi pada 9 perairan Nusantara yang lazim digolongkan ke dalam armada perikanan jarak sedang ke perairan ZEEI. Mempunyai perlengkapan untuk menangani dan atau mengolah ikan sesuai dengan kapasitasnya, yaitu jumlah ikan yang didaratkan. Adapun jumlah ikan yang didaratkan minimum sebanyak 50 ton per hari
atau 18.250 ton per tahun untuk pemasaran di dalam negeri. Yang ketiga adalah pelabuhan perikanan tipe C, di mana pelabuhan ini adalah pelabuhan perikanan yang diperuntukkan terutama bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di perairan pantai. Mempunyai perlengkapan untuk menangani dan mengolah ikan sesuai dengan kapasitasnya, yaitu minimum sebanyak 20 ton per hari atau 7.300 ton per tahun untuk pemasaran di daerah sekitarnya atau dikumpulkan dan dikirimkan ke pelabuhan perikanan yang lebih besar. Yang selanjutnya ada pelabuhan terminal tipe D, atau disebut pangkalan pendaratan ikan, di mana pangkalan pendaratan ikan atau PPI itu merupakan pelabuhan perikanan yang dibangun di atas lahan sekurang-kurangnya adalah 2 hektar. Jumlah kapal yang dilayani lebih dari 20 unit per hari, atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya adalah 60 GT, dilengkapi dengan fasilitas tambat labuh atau untuk kapal minimal 3T, 3 GT, panjang dermaga minimal 50 meter dengan kedalaman minus 2 meter. Yang selanjutnya ada karakteristik pelabuhan perikanan, di mana pelabuhan perikanan yang ideal memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, jarak tidak terlalu jauh dari fishing ground. Yang kedua, ada lokasi berhubungan dengan daerah pemasaran ikan. Yang selanjutnya adalah memiliki daerah yang luas untuk mendaratkan ikan dan industri penunjang lainnya. Yang selanjutnya ada tempat menarik untuk tempat tinggal nelayan, penjualan ikan, atau pengusaha ikan. Yang selanjutnya ada aman dalam segala cuaca. Yang selanjutnya ada aman secara alami dan buatan bagi kapal yang berlabuh dari segala cuaca. Yang selanjutnya ada biaya masuk akal untuk mendapatkan kedalaman air yang memadai pada alur pelabuhan dan pangkalan pelabuhan. Yang kedelapan adalah biaya untuk pengerukan pelabuhan murah. Yang selanjutnya ada daerah cocok untuk pembangunan pemecah gelombang pangkalan, pelabuhan, dan sarana di pantai menjadi satu unit yang disesuaikan dengan perencanaan terpadu. Yang selanjutnya adalah daerah luas sehingga tidak menyulitkan pengembangan pelabuhan. Yang selanjutnya ada fasilitas terminal pelabuhan produk perikanan. Pelabuhan harus dapat berfungsi dengan baik, yaitu melindungi kapal yang berlabuh dan beraktivitas di dalam area pelabuhan. Agar dapat memenuhi fungsinya, maka pelabuhan perlu dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Fasilitas pada pelabuhan perikanan dapat kita kelompokkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada fasilitas pokok. Fasilitas pokok pelabuhan tersebut adalah pertama dermaga sepanjang 500 meter, yang kedua kolam pelabuhan, yang ketiga penahan gelombang, yang keempat adalah revenant, yang kelima adalah jalan, jembatan, dan drainase, yang terakhir adalah alur pelayaran. Dalam fasilitas pokok tersebut, yang pertama adalah dermaga sepanjang 500 meter. Terdiri dari dermaga tambat kapal-kapal 5-20 GT sepanjang 120 meter. Kapal 20-30 GT sepanjang 90 meter, dan kapal 30-100 GT sepanjang 100 meter. Dermaga bongkar ikan sepanjang 93 meter, dan dermaga servicing 106 meter. Yang kedua adalah kolam pelabuhan. Kolam pelabuhan ini merupakan daerah perairan di mana kapal berlabuh untuk melakukan bongkar muat dan memutar kapal balik. Yang ketiga adalah penahan gelombang, di mana penahan gelombang ini berfungsi untuk melindungi daerah perairan pelabuhan dari gelombang-gelombang besar. Yang selanjutnya adalah revenant, di mana bangunan pantai yang dibuat terutama untuk mencegah longsor, serta melindungi pergeseran garis pantai karena erosi akibat arus gelombang air laut. Yang kedua adalah fasilitas fungsional,
di mana fasilitas fungsional itu untuk memberikan pelayanan dan manfaat langsung yang diperlukan untuk kegiatan operasional suatu pelabuhan perikanan. Fasilitas fungsional ini terdiri dari 1. Kantor administrasi, selanjutnya adalah tempat pelelangan ikan atau biasa disebut dengan TBI, yang selanjutnya ada lampu navigasi dan menara pengawasan, yang selanjutnya ada dok dan bengkel, selanjutnya ada instalasi BBM, dan selanjutnya ada instalasi air bersih, yang ketujuh ada kantor pengawasan dan pos pelayanan terpadu, dan selanjutnya ada truk refrigerasi, dan yang terakhir adalah mini plant dan cold storage. Yang pertama ada kantor administrasi. Kantor administrasi ini merupakan fasilitas fungsional yang diberikan pada pengurus surat izin berlayar, informasi pelabuhan, informasi kapal yang berlayar. Yang kedua ada tempat pelelangan ikan atau biasa disebut dengan TPI, di mana TPI ini merupakan fasilitas yang diperuntukkan sebagai sarana pendaratan hasil tangkapan nelayan yang kemudian dilakukan pelelangan terhadap ikan yang diperoleh. Yang ketiga ada lampu navigasi dan menara pengawasan. Lampu navigasi ini merupakan fasilitas yang berfungsi memberikan tanda kepada kapal perikanan dari lepas pantai ke daratan untuk lebih lanjut berfungsi sebagai penanda bahwa daerah tersebut merupakan daerah yang dangkal. Yang terakhir ada dock and bengkel. Bengkel merupakan sarana yang diperuntukkan untuk memperbaiki dan memelihara kapal. Selanjutnya, fasilitas penunjang. Fasilitas penunjang merupakan fasilitas tambahan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pelabuhan perikanan. Fasilitas penunjang terdiri dari yang pertama, balai pertemuan dan shelter nelayan, yang kedua, sarana peribadatan, yang ketiga, fasilitas UBPT dan Waserda, yang keempat, sentra pengolahan dan kios pesisir, dan yang kelima, peralatan pengolahan dan rumah kemasan. Berikut gambar dari fasilitas penunjang, yaitu yang pertama ada balai pertemuan dan shelter nelayan, yang kedua ada sarana peribadatan, dan yang ketiga ada fasilitas UBPT dan Waserda. Kemudian fungsi terminal pelabuhan produk perikanan. Berdasarkan UU RI nomor 45 tahun 2009 tentang pelabuhan perikanan, yakni fungsi dari pelabuhan perikanan adalah sebagai pusat pelayanan masyarakat dalam kaitannya dengan tambat labuh perikanan, pendaratan ikan, pemasaran distribusi ikan, pelaksana pembinaan mutu, memperlancar kegiatan operasional perikanan, dan pelaksanaan kesyah bandaran. Selanjutnya, fungsi pokok pelabuhan perikanan adalah sebagai pusat pengembangan perikanan di bidang produksi, pengolahan, dan pemasaran. Yang pertama ada bidang produksi. Pelabuhan perikanan adalah tempat di mana kebutuhan nelayan untuk beroperasi dapat disediakan 14. Yang kedua, bidang pengolahan. Pelabuhan perikanan dapat menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan tersebut. Dan yang ketiga, bidang pemasaran. Pelabuhan perikanan merupakan terminal untuk distribusi hasil penangkapan, baik untuk keperluan di daerah-daerah pedalaman maupun untuk keperluan pusat pemasaran. Selanjutnya ada fungsi pelabuhan perikanan, yaitu yang pertama, pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan. Yang kedua, pelayanan bongkar muat. Yang ketiga, pelayanan pembinaan mutu dan pengelolaan hasil perikanan. Yang keempat, pemasaran dan distribusi ikan. Yang kelima, pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan. Yang keenam, tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat perikanan. Dan yang ketujuh, pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan. Lalu yang kedelapan, tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan. Yang kesembilan, pelaksanaan kesyah bandaran. Yang ke-10, tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan. Yang ke-11, publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan. Yang ke-12, tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan. Yang ke-13, pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari. Dan yang ke-14, pengendalian lingkungan. Kesimpulan dari makalah yang kami buat adalah
bahwa secara umum pelabuhan terminal perikanan merupakan pelabuhan yang secara khusus menampung kegiatan nelayan dalam bidang produksi, pengolahan, dan pemasaran termasuk distribusinya. Pelabuhan terminal perikanan juga memiliki beberapa tipe dan memiliki beberapa fasilitas, yaitu fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Fungsi utama dari terminal pelabuhan produk perikanan ini adalah sebagai pusat pelayanan masyarakat dalam kaitannya dengan tambat labuh perikanan, pendaratan ikan, pemasaran distribusi ikan, pelaksanaan pembinaan mutu, memperlancar kegiatan operasional perikanan. Sekian dari pemaparan kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.